Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang perjalanan panjang manusia modern. Kalian pernah dengar nggak teori yang mengatakan kalau kita itu dulunya adalah manusia kera? Menurut kalian itu benar atau enggak? Untuk tahu lebih jelasnya, yuk ikuti perjalanan serunya tentang evolusi manusia bersama aku, Uyan Bena Sakina, mahasiswi jurusan akuntansi dengan NIM 21156133038, program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Perjalanan panjang manusia melalui tahap-tahapan yang tidak singkat loh. Salah satunya adalah melalui tahap evolusi. Ada beberapa teori terkait evolusi, di antaranya adalah teori oleh Charles Darwin dan Jean-Baptiste Lamarck. Kali ini kita akan membahas teori evolusi menurut Darwin. Yang pertama mengenai pengertian evolusi. Evolusi merupakan proses yang berlangsung dalam kurun waktu jutaan tahun. Secara khusus tentang evolusi manusia, Darwin berpendapat bahwa manusia adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari evolusi primata. Makhluk tersebut dikenal dengan sebutan manusia purba. Proses evolusi manusia terjadi hampir di semua aspek atau fisik. Ini dia perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada manusia. Yang pertama, sikap tubuh dan cara tegak. Sikap tegak dimulai dengan kemampuan duduk tegak, berdiri, dan berjalan tegak. Kemampuan berdiri dan berjalan tegak dengan kedua kaki membebaskan tangan dari menunjang badan. Akibatnya, tangan dapat digunakan untuk membuat dan menggunakan alat, mencari dan membawa makanan, menyuap makanan, serta mengasuh anak-anak. Selanjutnya yang kedua, evolusi kepala. Evolusi kepala berhubungan dengan evolusi otak. Hal ini dikarenakan semakin modern manusianya, maka semakin besar pula volume otaknya. Evolusi otak juga berpengaruh pada perubahan pola pikir, kebiasaan, cara hidup, dan pemahaman atas pengalaman. Evolusi kepala juga berkaitan dengan sistem pencernaan dan pernapasan. Selanjutnya yang ketiga itu perkembangan biososial manusia. Pada aspek ini menyangkut tiga hal penting, yaitu pembuatan alat, organisasi sosial, dan komunikasi dengan bahasa. Pembebasan tangan dari menumpu badan dan perkembangan pikiran manusia yang lebih lanjut memicu manusia dapat membuat alat-alat dari kayu dan batu. Kemampuan manusia dalam memakai dan membuat alat mempermudah cara mencari dan mengolah makanan. Perburuan hewan secara berkelompok memerlukan pengorganisasian dalam mengatur siasat bersama. Inilah yang mendorong terbentuknya organisasi sosial dan komunikasi secara verbal maupun non-verbal, sebab komunikasi sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan secara berkelompok. Nah, tahap evolusi erat kaitannya dengan seleksi alam. Hal ini disebutkan karena dalam evolusi akan terjadi seleksi alam, di mana hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup dan berkembang. Proses seleksi alam dapat kita pahami melalui ilustrasi di samping ini. Pada ilustrasi tersebut, terdapat pohon yang memiliki warna batang putih. Namun, karena berada di kawasan industri, warna batang pohon itu terpengaruh oleh asap pabrik dan berubah menjadi hitam. Kalian dapat melihat ada tiga pengengat yang berbeda warna. Pengengat dengan warna yang sama dengan batang pohon tidak dimakan burung karena dirinya tidak tampak oleh si burung. Seperti itulah contoh seleksi alam. Selanjutnya, pengelompokan ras. Perbedaan manusia purba dengan manusia modern tidak lebih dari variasi ras. Manusia modern mengalami diversifikasi atau keanekaragaman menjadi berbagai ras dan kelompok etnik seperti saat ini. Keanekaragaman itu terlihat pada perbedaan bentuk tengkorak, tingkat tonjolan wajah, kekokohan dahi, dan sebagainya. Perbedaan tersebut dapat kita lihat saat ini pada ras-ras manusia modern yang terpisah secara geografis untuk kurun waktu yang lama.
Berikut adalah pendapat ahli mengenai ras. Yang pertama, menurut Braj J. Cohen, ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik atau biologis individu di dalamnya yang sama dan diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, menurut Harton dan Hunt, ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan perbedaannya dengan kelompok manusia lain berdasarkan ciri-ciri fisik bawaan. Selanjutnya, menurut Alex dan Theo, ras adalah penggolongan sekelompok manusia oleh masyarakat sekitarnya berdasarkan ciri-ciri biologis yang dimiliki. Dan yang terakhir, menurut Stephen K. Sanderson, ras adalah pengelompokan manusia yang didefinisikan masyarakatnya sendiri dan diterima masyarakat lain. Ciri-ciri fisik dalam pengelompokan ras. Yang pertama ada bentuk badan. Biasanya ditandai dengan perbedaan tinggi dan rangka badan yang menyusunnya. Yang kedua, bentuk kepala. Biasanya diukur berdasarkan panjang lingkar kepala. Yang ketiga, bentuk muka. Yang diperhatikan adalah bentuk tulang pipi, prognathisme, panjang muka, dan bentuk dagu. Yang keempat, bentuk hidung. Dinilai dari panjang dan lebar hidung rata-rata sekelompok manusia. Ada hidung yang mancung, pesek, dan biasa. Yang kelima atau yang terakhir adalah warna kulit, rambut, dan mata. Pengelompokan berdasarkan warna kulit, rambut, dan mata merupakan ciri yang paling mudah dilihat pada manusia. Berikut merupakan tabel perbedaan ras menurut ciri-ciri fisiknya. Yang pertama, ras mongoloid dengan ciri-ciri fisik, warna kulit putih kekuningan, ukuran badan tidak terlalu besar dan tinggi, tersebar di Asia dan Amerika. Selanjutnya, ras negroid, ciri-ciri fisiknya, warna kulit hitam dan keriting, tersebar di Afrika dan Asia. Ada African negroid dan Melanesia atau terdapat di Papua dan Melanesia. Selanjutnya, ras Caucasoid dengan ciri-ciri fisik, warna kulit putih, mata biru, dan postur tubuh yang besar. Tersebar di Eropa, diantaranya bangsa Nordik, Alpine, dan bangsa Mediterranean. Dan yang terakhir yaitu ras khusus. Ciri-ciri fisiknya tidak termasuk dalam 3 ras yang saya sebutkan tadi, yaitu ras mongoloid, negroid, dan Caucasoid. Contohnya ada pada ras Basman, ras Pedoid, ras Australoid, ras Polinesia, dan ras Ainu. Untuk lebih jelasnya mengenai evolusi manusia serta perkembangan manusia modern atau perjalanan panjang manusia modern dapat kita lihat pada video berikut ini. Teori baru tentang evolusi manusia telah muncul. Studi tersebut mengungkapkan evolusi wajah manusia lebih dari 4 juta tahun. Studi tersebut melacak sejarah wajah manusia saat menjadi manusia purba hingga menjadi Homo sapiens modern. Tim ahli sebelumnya menyepakati evolusi wajah manusia dipengaruhi oleh pola makan dan iklim yang terjadi selama jutaan tahun yang lalu. Kini, ahli otonomi bernama Paul O'Higgins menemukan bahwa evolusi wajah manusia juga dipengaruhi oleh komunikasi sosial. Paul menemukan bahwa wajah manusia modern dapat menunjukkan lebih dari 20 emosi yang berbeda, mulai dari senang, sedih, malu, dan lain-lain. Sedangkan pada manusia purba, tidak banyak emosi yang bisa ditunjukkan di wajah. Hanya emosi halus seperti pengakuan dan simpati. Hingga akhirnya, komunikasi antar manusia purba semakin meningkat, hingga ekspresi pun mulai bertambah seiring waktu. Hingga akhirnya, lama-kelamaan merubah wajahnya tersebut. Hal ini didasari juga ketika hominin ada di bumi. Mereka memakan makanan yang sulit dikunyah, sehingga mereka butuh otot rahang besar, dan hal itu membuat wajah mereka menjadi lebar dan tegas.
Baik, itulah penjelasan mengenai perjalanan panjang manusia modern. Untuk perhatiannya aku ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye.